Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Usulus Sittah oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas Al-Aslul Khamis, landasan yang kelima, yaitu perbedaan antara wali-wali Allah yang sejati dengan orang-orang yang berlagak seperti wali Allah, namun pada hakikatnya mereka bukanlah waliullah melainkan wali-wali syaitan. Pada pertemuan yang lalu, Syekh, yakni penulis, membawakan beberapa dalil-dalil tentang ciri-ciri waliullah yang sejati. Yaitu sudah disebutkan ayat dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini ciri waliullah yang sudah kita bahas. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin. Ya, ciri yang ketiga dalam ayat tersebut, mereka berlemah lembut, tawadhu, merendahkan diri mereka kepada orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, namun mereka berwibawa di hadapan orang-orang kafir. Ya, kemudian yang kelima, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan jihad yang benar, ya, bukan jihad ala-ala teroris, namun jihad yang hak. Kemudian yang keenam, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ya, ini 6 yang sudah kita bahas. Nah, kemudian beliau membawakan dalil lain tentang ciri waliullah, yaitu ayat dalam surat Yunus. Kata beliau, kita baca di sini, wa ayatun fi Yunus, sebuah ayat dalam surat Yunus, wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini ciri yang belum disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka bersedih.
Bagaimana ciri waliullah? Dalam ayat ini jelas Allah mengatakan alladzina amanu, yaitu mereka yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, wa hadhihi alamatu awliyaillahi subhanahu. Ini adalah tanda wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu subhanahu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Firman Allah tadi, waliullah adalah yang beriman dan yang bertakwa. Maknahu wallahu a'lam alladzina jama'u bainal i'tiqadis sahih wal amalis sahih. Ya, maksud daripada ayat ini alladzina amanu, orang yang beriman dan yang bertakwa, waliullah yaitu menggabungkan antara al-i'tiqad as-sahih, menggabungkan antara akidah yang sahihah dengan amal-amal yang sahihah. Ini ciri waliullah. Bukan yang punya akidah rusak, bukan yang memiliki akidah-akidah yang menyimpang, enggak, tapi akidahnya sahihah. Nah, kita tahu akidah sahihah itu adalah akidah yang bersumber dari mana? Kitabullah dan sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya. Maka kalau ada waliullah, ya, seorang yang dianggap sebagai waliullah namun berada di atas akidah yang tidak sebagaimana akidahnya para salafus saleh, maka dia tidak memenuhi syarat menjadi waliullah karena akidahnya menyimpang. Demikian juga amalnya, amalan-amalan yang dia lakukan, ya, amal-amal ibadah yang dia lakukan itu juga harus benar. Amalan yang benar adalah yang ikhlas karena Allah dan ittiba, yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Maka dari sini kalau ada waliullah kerjaannya adalah melakukan amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang tidak dicontohkan Nabi SAW, maka dia bukan waliullah. Meskipun manusia menganggapnya sebagai waliullah, meskipun banyak yang cium tangannya, banyak yang ngambil barokahnya, ya, tapi kalau akidahnya menyimpang, amalannya adalah amalan-amalan yang bid'ah, maka dia bukan waliullah. Li'anna qawlahu alladzina amanu ay alladzina qamu bil i'tiqadis sahih alladzi alaihi salafus salih. Tuh, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, Allah mengatakan waliullah itu yang beriman. Yang beriman adalah mereka yang berpegang dengan akidah yang benar, yaitu yang para salaf berada di atas akidah itu. Ya, para sahabat, para tabi'in dan generasi setelahnya berada di atas akidah tersebut. Itu waliullah. Wa qauluhu, kemudian Allah juga menyebutkan ciri waliullah tadi, wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, ai amilu amalan salihan. Mereka melakukan amal-amal soleh. Ya, mereka mengerjakan amal-amal soleh. Allah berfirman dalam akhir surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Ya, barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia mengerjakan amalan solihan. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau, antum bisa cek di tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menyebutkan tentang amal soleh, yang dimaksud amal soleh adalah yaitu la budda an yakuna khalisan lillah, yaitu harus ikhlas amalan tersebut karena Allah. Dan yang kedua, sawaban li syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu baru namanya wali, yang mengerjakan amalan sesuai dengan tuntunan Nabi, ikhlas karena Allah azza wa jalla, bukan ngarang-ngarang amalan sendiri. Ya, wali mimpi ketemu Nabi. Ya, dalam mimpi tersebut Nabi mengabarkan bahwasanya saya disuruh untuk melakukan amalan ini, zikir ini. Padahal dahulu ketika Nabi hidup, Nabi nggak pernah ngajarin gitu. Ya, dulu ketika Nabi masih hidup, Nabi nggak pernah ngajarin ibadah-ibadah tersebut. Baru dia temukan ketika di dalam mimpi bertemu Nabi, Nabi mengajarkan satu ibadah yang baru. Nah, ini nggak bisa diterima, nggak bisa diamalkan. Ya, karena syariat yang disampaikan oleh Nabi itu hanya melalui
ketika Nabi masih hidup. Nah, nggak ada namanya Nabi menyampaikan syariat lewat mimpi, nggak ada. Ya. Kecuali kalau orang bermimpi bertemu Nabi, kemudian di dalam mimpinya itu Nabi menyuruhnya untuk melakukan amalan-amalan yang dulu ketika Nabi masih hidup Nabi sudah mengajarkannya. Ada orang ketemu Nabi di dalam mimpi. Iya, bisa jadi. Nabi mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpinya, maka dia benar-benar melihatku. Karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Iya, kita meyakini hal tersebut. Nah, Nabi yang di dalam mimpinya itu mengatakan kepada dia, "Kau hendaklah rajin sholat malam, diwasiatkan untuk berbakti sama orang tua, untuk banyak-banyak bersedekah." Ini semua amalan-amalan ini dulu ketika Nabi hidup sudah ngajarkan nggak Nabi? Sudah. Ya, maka boleh diamalkan. Ya, tapi kalau disuruh melakukan amalan-amalan yang bid'ah, maka yakini itu bukan Nabi. Ya, tapi syaitan yang ngaku-ngaku jadi Nabi. Li'anna taqwa taqtadi fi'lal wajibat wal mustahabbat wa tarkal muharramat wal makruhat. Ya, karena namanya takwa, kata beliau, itu mengharuskan seseorang untuk mengerjakan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, dan meninggalkan yang haram-haram dan meninggalkan yang makruh-makruh. Ya, itu takwa dituntut dari 4 hal tersebut. Kalau dari sisi mengerjakan, maka mengerjakan ini bisa wajib, bisa sunnah, mustahab. Dari sisi meninggalkan, maka takwa itu bisa dengan cara meninggalkan yang haram atau meninggalkan yang makruh. Wa hadza akmalut taqwa wa yaliha fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Kata beliau, ini amalan takwa yang paling tinggi. Yakni seorang waliullah, nanti akan ada perinciannya. Seorang waliullah yang paling tinggi tingkatannya adalah menggabungkan antara mengerjakan yang wajib plus yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang haram plus yang makruh-makruh. Ini waliullah tingkatan paling tinggi. Nah, di bawahnya sama waliullah juga, tapi tingkatannya lebih rendah, yaitu yang cukup mengerjakan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Adapun yang sunnah banyak dia telantarkan, yang makruh banyak dia kerjakan. Nah, ini dia tetap dikatakan waliullah, tapi tingkatannya lebih rendah. Nah, nggak ada waliullah ngerjakan yang sunnah-sunnah tok, yang wajib ditelantarkan itu nggak ada. Atau meninggalkan yang makruh-makruh, justru yang haram-haram dikerjakan sama dia. Itu nggak ada waliullah kayak gitu. Ya, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, "Man ishtaghala bil fardi 'anil nafli fahuwa ma'dzur, wa man ishtaghala bin nafli 'anil fardi fahuwa maghrur." Barang siapa yang sibuk mengerjakan yang wajib-wajib sehingga yang sunnah ini keteteran dia, maka dia ma'dzur, dapat udzur. Karena dia terlalu sibuk dengan yang wajib ini. Ya, terlalu sibuk mempersiapkan yang wajib ini sehingga dia nggak punya waktu untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah, maka dia diberi udzur. Tapi barang siapa yang sibuk dengan yang sunnah-sunnah, justru gara-gara dia sibuk dengan yang sunnah ini, yang wajib-wajib keteteran, yang wajib-wajib ditinggalkan sama dia, maka dia sedang tertipu. Ya, dia sedang tertipu. Kalau sholat malam, masya Allah, ya, qiyamul lail, mulai habis isya sampai tengah malam dikerjakan sama dia, kuat ngadeg. Ya, begitu jam 3 mulai selir-selir. Ya, apa yang terjadi? Bablas subuhnya. Ya, tapi kan saya sholat malamnya panjang, Ustaz. Buat apa? Ente sholat malam 5 jam, 6 jam sama sholat subuh cuma 2 rakaat, mana yang lebih afdal? Maksud, ini kita bukan meremehkan sholat malam terus antum tinggal sholat malam, tidak. Ya, ini hanya untuk membandingkan saja bahwa yang wajib bagaimanapun juga, ya, tetap itu lebih utama daripada yang sunnah. Fahadhil ayah fiha da'watun ilal imanis sahih wal amalis salih. Idzan fiha anna awliya Allahi salihun zahiran bit taqwa wa batinan bil i'tiqadis sahih. Maka ayat ini, yaitu surat Yunus ini, kata beliau, adalah ajakan untuk
memiliki akidah yang sahih dan memiliki atau mengerjakan amalan-amalan yang sahih. Maka dengan demikian wali-wali Allah, mereka itu adalah orang-orang yang soleh secara zahirnya, yakni amalan-amalannya dia itu sesuai sunnah. Tuh. Amalan-amalannya itu sesuai sunnah. Adapun batinnya, dalemannya waliullah itu, akidahnya itu juga sahihah, akidah yang benar, bukan akidah-akidah yang menyimpang. Enggak ada waliullah isinya khurafat tok, enggak ada. Itu wali syaitan. Kita lanjut ke ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah jelas ciri-ciri waliullah yang tadi disebutkan, bukan tadi, sudah dari kemarin-kemarin kita membahas tentang hal ini. Setelah jelas, thumma saral amru inda aktsari man yadda'il ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhish syara' ila anna awliya'a la budda fihim min tarki ittiba'ir rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Ya, setelah jelas ciri-ciri waliullah yang kita sebutkan itu, kemudian setelah itu muncul orang-orang yang mengaku berilmu. Ya, orang-orang yang mengaku berilmu dan mengaku sebagai hudatul khalqi, yang banyak memberikan hidayah kepada manusia. Wa huffadhish syara', orang-orang yang mengaku sebagai para penjaga-penjaga syariat. Apa yang mereka katakan kemudian? Wali-wali Allah itu cirinya adalah harus meninggalkan ittiba kepada Rasul. Gak oleh melok Rasul. Waliullah punya thariqah sendiri. Tuh. Orang-orang apa ini? Sufi. Ya, waliullah punya thariqah sendiri, punya jalan sendiri yang berbeda dengan Rasul. Ya, wa man tabi'ahum falaysa minhum. Barang siapa, kalau ada waliullah, kata mereka ini, kalau ada waliullah yang masih ngikut Rasul, maka dia bukan waliullah. Ya, artinya tingkatannya masih apa? Syariat. Ya, tingkatannya masih syariat, karena syariat ini si melok Rasul. Tapi kalau sudah wali, nah berarti dia ini kalau sudah tingkatan ma'rifat, berarti dia punya thariqah sendiri, nggak lagi ikut Rasul. Jangan dianggap konsep ngawur kayak gini nggak ada dalilnya, jamaah. Ngawur nggak tadi? Ngawur. Waliullah itu harus meninggalkan ittiba, harus punya jalan sendiri, nggak boleh ikut Rasul. Ya, barang siapa yang masih ikut Rasul, itu bukan wali, itu syariat sean. Jangan dianggap konsep seperti ini nggak ada dalilnya. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Yaitu kisah antara Nabi Musa dengan Al-Khadir. Ya, karena mereka menganggap Al-Khadir itu adalah wali, bukan nabi. Adapun kita Ahlus Sunnah, kita menganggap bahwasanya Al-Khadir itu nabi, bukan wali. Nah, mereka menganggap bahwasanya Al-Khadir itu adalah wali. Lihat, wali punya jalan sendiri. Nabi Al-Khadir punya jalan sendiri. Yang benar Al-Khadir ya, bukan Khidir. Ya, Al-Khadir. Nah, disebutkan di hadis. Ya. Al-Khadir. Ya, bukan Khidir, bukan bahasa kita itu Khidir. Ya, Al-Khadir. Di Quran nggak disebut namanya, tapi disebut di hadis. Dan kata mereka, Al-Khadir ini adalah seorang wali. Lihat, dia diikuti sama seorang nabi, yaitu Musa alaihissalam. Dan dia punya jalan sendiri yang berbeda dengan jalannya Nabi Musa alaihissalam. Ceritanya kan panjang itu. Bagaimana kisah dua orang ini? Mulai dari bocorno, ngerusak kapal, membunuh anak. Ya, kemudian sampai di desa apa namanya, ya tembok itu. Ya, ini panjang kisahnya, dan mereka menyebutkan bahwa Khadir adalah seorang wali. Dia punya thariqah sendiri, punya jalan sendiri yang berbeda dengan jalannya Musa alaihissalam. Maka menunjukkan bahwa wali punya jalan sendiri yang tidak harus sama dengan jalannya Nabi.
Ya, muncul orang-orang, dan yang ngomong seperti ini itu dianggap sebagai ahli ilmu, ulama, ya, orang-orang yang memberikan ceramah-ceramah. Wala budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa wali itu harus meninggalkan jihad. Barang siapa yang berjihad maka dia bukan wali Allah. Ada juga yang mengatakan wala budda min tarkil iman wat taqwa. Seorang wali itu harus meninggalkan keimanannya dan meninggalkan ketakwaannya. Ya, faman ta'ahada bil imani wat taqwa falaysa minhum. Barang siapa yang masih beriman dan bertakwa, ya, masih menjalankan amal-amal soleh, masih sholat, masih puasa, ini bukan waliullah berarti. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, nas'alukal afwa wal afiyah, kami memohon kepadamu ampunan dan keselamatan. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Baik, itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis Al-Usulus Sittah. Nah, sekarang lihat komentar dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan wasadaqa rahimahullah, sungguh benar ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Fa inna inda ta'ifatin minas sufiyah alamatas salah an yakuna ar-rajulu mutajarridan 'anit takalifis syar'iyyah. Karena memang benar sekelompok orang-orang sufi mereka menganggap bahwa ciri kesolehan seseorang yaitu ketika dia meninggalkan beban-beban syariat. Ya, ketika dia tinggalkan sholat, ketika dia tinggalkan puasa, soleh wong ini. Dan ditambah dengan kisah-kisah khayal yang tersebar di tengah masyarakat, kisah tentang wali. Ya, khayal-khayal kisahnya. Ya, pernah kita baca. Ada seorang wali, ya, dia itu ketika adzan berkumandang dia nggak sholat, ya, dia tidak melaksanakan sholat. Maka orang-orang ini heran semua. Ini katanya wali tapi kok nggak sholat, bahkan katanya suka mabuk-mabukan bahkan. Ya, wali ini suka mabuk-mabukan. Akhirnya ditegur sama sebagian orang itu. Kenapa nggak melaksanakan sholat? Kenapa nggak melaksanakan sholat? Maka kemudian sang wali tiba-tiba membuka mulutnya, ternyata di dalamnya terlihat Ka'bah. Ya, ternyata dalamnya terlihat Ka'bah. Itu ada di medsos, saya lihat komentarnya orang-orang itu bukan malah mengkritisi kisah-kisah seperti ini, tapi takjub, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Itu kualitasnya kaum muslimin di negeri kita kayak gitu. Dengar-dengar kisah seperti ini bukannya malah mengingkari, namun justru semakin apa? Didukung. Subhanallah, itulah waliullah. Ya. Ketika ada yang mengingkari, nih lihat, ketika ada yang mengingkari, mereka akan mengatakan kau ini masih belum sampai tingkatan wali. Yang tahu tentang wali, yang mengerti tentang wali adalah sesama wali juga. Kau masih tingkatan syariat, belum tahu itu perbuatan wali kayak gitu, itu belum tahu. Kalau sudah tingkatan sama seperti wali, mereka bikin kaidah la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang mengetahui perbuatan wali tersebut kecuali juga wali juga. Ya, kecuali wali juga. Ya, banyak kisah-kisah yang khayal-khayal seperti ini. Ya, ada yang hidup tanpa jantung. Antum mungkin pernah dengar itu, pernah baca itu. Ada seorang wali yang hidup tanpa jantung. Ya, ketika itu dia didiagnosis sama dokter, dokternya heran. Ya, kemana jantungmu? Maka kata sang wali itu, jantungku aku titipkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang kisah-kisah kayak gitu. Ya, padahal khayal semuanya. Ya. Maka seorang wali adalah yang meninggalkan syariat Allah, kata mereka. Wa yastadilluna biqaulihi ta'ala. Tuh lihat, mereka ketika mengatakan demikian, ada ayatnya, ada dalilnya. Apa dalilnya kalau wali itu harus meninggalkan syariat Allah? Firman Allah di akhir surah Al-Hijr. Ya, surah Al-Hijr ayat 99, Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Ya, sampai datang yakin. Berarti kalau sudah yakin,
Aku lanjutan nih. Berarti kalau sudah yakin, sudah nggak usah ibadah. Karena ibadah sampai titik yakin. Nah, wali-wali Allah yang sudah sampai titik yakin, itu mereka nggak perlu beribadah. Karena mereka ini setiap detiknya selalu ingat sama Allah. Setiap detiknya senantiasa beribadah kepada Allah. Ya. Ditambah lagi ayat dalam surah Thaha. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, dan terakhir itu, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat, nggak perlu salat. Ya. Fayaqulun, kata mereka, qad hasala lanal yakin falasna fi hajatin ilal ibadatil amaliyah allati yata'abbad bihal ama. Kata mereka, itu wali-wali itu sudah sampai tingkatan yakin, maka nggak perlu lagi untuk beribadah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang awam yang masih tingkatannya syariat. Mereka itu lalai, ya masih belum yakin, tingkatannya masih belum yakin. Tapi kalau wali-wali, kata mereka, tingkatannya sudah yakin. Fanahnu ahlul khassah, kata mereka. Kami ini, para wali-wali ini adalah orang-orang yang khusus. Ila ghairi dzalik minal ma'ani. Maka dibantah sama Syekh, wa hadza qaulun batilun atilun mukhalifun lisyari'ah min kulli wajhin. Ya, ucapan mereka ini bahwasanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, yaitu beribadah kepada Allah sampai keyakinan, ini ucapan yang batil, tertolak, ya, menyelisihi syariat dari segala sisi. Ya, ini menyelisih syariat dari segala sisi. Ucapan itu biasanya kadang satu sisi mengandung kebenaran, sisi lain mengandung kebatilan. Seperti kata Ali bin Abi Thalib kepada Khawarij, kalimatu haqqin urida bihal batil. Biasanya gitu. Tapi kalau mereka ini mengatakan wali itu nggak perlu ibadah lagi kalau sudah sampai tingkatan yakin, ini batil dari segala sisi. Bukan kalimatu haqqin urida bihal batil, tapi kalimatul batil min kulli wajh. Ya, batil dari segala sisi. Nggak ada sisi kebenarannya sama sekali. Wadzalika li umur. Kenapa kok dikatakan batil? Ya, karena beberapa hal. Al-amrul awal, yang pertama, al-muradu bil yaqin al-maut. Yang dimaksud yakin dalam ayat ini, yang dimaksud yakin dalam ayat ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang dimaksud yakin di sini artinya apa? Al-maut, kematian. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datangnya yakin. Yakin di sini apa? Kematian. Kenapa yakin dikatakan kematian? Karena semua orang meyakini kematian itu hak. Hatta orang yang ateis sekalipun, yang nggak percaya sama Tuhan, mereka yakin nggak akan mati? Yakin. Namanya kematian itu diyakini oleh semua orang. Ya. Maka al-yakin itu artinya al-maut. Qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat 42, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin hatta atanal yaqin." Ya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kami dahulu tidak melakukan salat. Kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami dahulu ngobrol-ngobrol kebatilan, berbicara tentang hal-hal yang batil. Ya, hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kita al-yaqin, yaitu kematian. Ya, ai atanal maut. Fa idzan al-muradu bil yaqin al-maut wal Qur'an yufassiru ba'dahu ba'dha. Maka yang dimaksud yakin adalah kematian. Ya, kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Itu bantahan yang pertama. Ya, orang-orang sufi ini sudah gagal paham tentang firman Allah tadi. Yakin itu bukan keyakinan tentang Allah, bukan, tapi kematian. Bantahan yang kedua, al-amru tsani annahu la ahada akmala yaqinan fi qalbihi minal anbiya wa atba'i minal khulafa'ir rasyidin was sahabatil kiram.
bahwasanya tidak ada seorang pun yang keyakinannya lebih sempurna, keyakinannya lebih tinggi daripada keyakinan para nabi dan keyakinan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali-wali yang ngaku-ngaku sekarang meninggalkan syariat karena sudah sampai titik yakin, tanya kepada pengikut-pengikutnya, keyakinan siapa yang lebih tinggi? Walimu itu, ya, bukan wali nikah, bukan, ya. Itu yang kau anggap sebagai wali yang nggak sholat itu, mana yang lebih tinggi keyakinannya, dia atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia atau para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sampai ngomong lebih tinggi waliku, wis ketinggalan misalnya, sampel misalnya, ya, pasti dia mengatakan lebih tinggi Nabi, lebih tinggi Abu Bakar, lebih tinggi Umar. Pasti dia jawab seperti itu kalau masih waras. Maka setelah itu, wa ma'adzalika hum asyaddun nasi ta'abbudan. Tuh, levelnya, keyakinannya lebih tinggi Nabi, lebih tinggi Abu Bakar. Namun ternyata meskipun demikian, Nabi, Abu Bakar, dan para sahabat-sahabat yang lain tetap melaksanakan ibadah, bahkan paling semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan meskipun sudah dikabarkan bahwa mereka pasti masuk surga, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika mereka mendengar hadis Nabi, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, ya pasti masuk surga. Apakah mereka sudah stop ibadah? Enggak, justru semakin kencang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta tatafattar qadamahu. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan salat malam sampai terluka kedua kaki beliau. Wa yaqul afala akunu abdan syakura, seraya mengatakan tidakkah pantas, ya, aku menjadi seorang hamba yang bersyukur, sampai terluka kakinya. Aisyah ketika itu mengatakan, qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, dosamu sudah diampuni, yang telah lalu ataupun yang akan datang, kau sudah pasti masuk surga. Kenapa kau sholat sampai terluka gini kakimu? Maka Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah enggak pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Ya, was sahaba ala khilafi ma alaihi. Fahadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabah ala khilafi ma alaiha ulaid dhalal. Maka kalau kita lihat sejarahnya Nabi, sejarahnya para sahabat yang mereka terus beribadah sampai akhir hayatnya, menunjukkan bahwa pemahaman orang-orang sufi yang kata mereka wali itu harus meninggalkan ibadah, ini sudah bertentangan dengan Nabi dan para sahabatnya. Mereka tetap beribadah sampai mati, ya, mereka tetap beribadah sampai meninggalnya. Kemudian yang ketiga, bantahan yang ketiga, al-qaul bi anna man balagha hadzal mablaghal azim falahu an yuhallila ma harramallah wa an yuharrima ma ahallallah wa an tasquta anhu at-takalif yarudduhu kullu dalilin syar'iyyin ala hurmati tahlili ma harramallah au tahrimi ma ahallallah. Mereka mengatakan barang siapa yang sudah sampai tingkatan makrifat, ya sudah sampai tingkatan yang tinggi ini, maka dia boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan kalau sudah sampai tingkatan ini. Dan kata mereka kalau sudah sampai tingkatan makrifat ini, maka gugur kewajiban-kewajiban syariat katanya. Ini dibantah dengan semua dalil-dalil syar'i tentang haramnya perbuatan manusia-manusia yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bahkan waqad ajma'al ulama ala anna man harrama ma ahallallah au ahalla ma harramallah faqad waqa'a fil kufri. Para ulama sepakat bahwa barang siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, para ulama sepakat orang tersebut jatuh dalam kekufuran, ya, orangnya kafir. Ini hukum secara apa? Secara umum. Ya, adapun individu-individunya itu ada syarat-syarat dan mawani', pencegah-pencegahnya. Tapi hukum secara umum, kalau ada orang yang berani
menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini sebenarnya perbuatan kufur. Ya, makanya sebagian orang yang masih ngerokok misalnya, kemudian dia merasa bahwasanya rokok ini halal, boleh. Ini sebenarnya orang seperti ini jatuh dalam kekufuran. Cuman nggak dikafirkan karena ada syubhat. Ya, tidak dikafirkan orang seperti ini. Tapi kalau kita ditanya perbuatannya apa itu? Bukan perbuatan ngerokoknya loh ya. Kalau perbuatan ngerokoknya ini perbuatan apa? Maksiat. Ada yang lebih parah dari merokoknya itu apa? Bukan syirik itu. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini lebih parah daripada ngerokoknya itu. Ya, ini jauh lebih parah daripada ngerokoknya tersebut. Nah, ini tidak dikafirkan orang seperti itu disebabkan masih ada syubhat. Ya, masih ada syubhat. Makanya kalau antum mendapati ada orang-orang yang masih ngotot menghalalkan rokok, ya jangan dikafirkan langsung. Ya, tapi dihilangkan dulu syubhatnya itu. Ya. Dan bagi yang merokok, maka untuk supaya lepas dari rokok itu pahami dulu, yakini dulu hukumnya haram. Ya, itu yakini dulu tentang keharaman hukumnya. Jangan ditentang hukumnya ini. Soal nanti kau bisa lepas dari rokok atau tidak, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini disebutkan ijma'nya oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita masuk masail tata'allaq bihadzal asl. Ya, masail ini kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas di pondasi yang kelima ini, landasan yang kelima ini. Tapi kita ringkas saja, enggak kita ambil semuanya. Al-mas'alatul ula a'dhamu alamatin lil walayah was salahi hiyal ittiba'. Bahwasanya alamat ciri atau tanda yang paling besar dari kewalian seseorang, dari kesolehan seseorang, itu tanda terbesarnya adalah ittiba'nya. Ya, ittiba'nya kepada Nabi SAW. Itu tanda yang paling besar. Bukan bisa muluk, bukan bisa berjalan di atas air, atau bisa ngobati orang, atau ludahnya barokah, bukan. Tapi ciri yang paling utama, yang paling mendasar dari seorang wali adalah ittiba'nya kepada Nabi SAW. Ya, itu ciri kewalian yang paling tinggi. Nah, ini yang kita singgung tadi. Al-mas'alatu tsaniyah, auliyaullah ala darajatain. Waliullah itu ada dua tingkatan. Ad-darajatul a'la humul ladzina yaf'aluna al-wajibat wa yatrukuna al-muharramat wa yaziduna ala fi'lil wajibat fi'lal mustahabbat. Tingkatan yang pertama adalah yaitu wali-wali Allah yang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, plus mengerjakan yang sunnah ditambah dengan mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ya, ini waliullah yang paling tinggi. Wa yaziduna ala tarkil muharramat tarkal makruhat. Wa haula humud darajatul a'la. Ini tingkatan yang paling tinggi. Wa darajatul lati taliha alladzina yaf'aluna alwajibat wa yatrukuna almuharramat fahasb. Adapun tingkatan wali Allah yang di bawahnya, di bawah yang tadi, yaitu yang cuman ngerjain yang wajib-wajib dan cuman meninggalkan yang haram-haram, tetap dikatakan waliullah dia, tapi tidak sebagaimana tingkatan yang pertama tadi. Wa haula auliyaun lillah lakinnahum aqallu darajatin minad darajatil ula. Nah, dalilnya Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsi." Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Nah, di antara hamba-hamba kami ada yang dzalimun li nafsi. Ya, ada yang mendolimi diri sendiri. Nah, ini yang mendolimi diri sendiri ini kata beliau, haula laisu min auliyaillah. Yang mendolimi diri sendiri ini bukan waliullah.
Ya, tidak disebut waliullah. Li'annahum yaf'alunal muharramat wa yatrukunal wajibat. Karena mereka ini yang mendolimi diri sendiri ini adalah orang-orang yang mengerjakan yang haram-haram dan meninggalkan yang wajib-wajib. Maka dia bukan waliullah. Nah, baru kemudian wa minhum muqtasid. Di antara mereka hamba-hamba Allah ini ada yang muqtasid, pertengahan. Ya, pertengahan antara yang dolim tadi dengan yang paling tinggi tingkatannya, yaitu muqtasid. Ai iktasada ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Yaitu pertengahan, dia mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Wis, tidak menambah yang sunnah dan tidak meninggalkan yang makruh. Wa haula hum auliyaullah. Sama, ini yang muqtasid ini juga wali-wali Allah juga. Wa arfa minhum darajatan. Nah, yang paling tinggi derajatnya adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang sabiqun bil khairat, yaitu yang bergegas melaksanakan khairat, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Humul ladzina zadu ala fi'lil wajibat fi'lal mustahabbat wa zadu ala tarkil muharramat tarkal makruhat. Nah, golongan yang ketiga ini adalah mereka-mereka yang bukan cuma mengerjakan yang wajib tapi ditambah dengan yang mustahab. Bukan cuma meninggalkan yang haram tapi ditambah meninggalkan yang makruh. Ya, itu tingkatan yang paling tinggi. Wa qad bayyana anna awliya Allah ala hataini darajatain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish syaitan wa fi ghairihi min kutubih. Nah, tadi tingkatan-tingkatan tadi itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dengan wali-wali syaitan. Oke, tadi kalau kita rinci tingkatan yang paling tinggi apa tadi? Sabiqun bil khairat. Ya, ini tingkatan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua apa? Muqtasid. Ya, muqtasid. Nah, ini cuma dua ini yang waliullah. Adapun yang ketiga itu bukan waliullah, yaitu apa tadi kata Allah? Zalimun li nafsi, yang mendolimi diri sendiri. Maka yang waliullah cuma satu sama dua. Ya, sabiqun bil khairat, yang mengerjakan wajib plus sunnah, meninggalkan yang haram plus yang makruh. Adapun yang muqtasid, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi tidak menambah sunnah dan tidak meninggalkan makruh. Adapun yang ketiga, zalimun li nafsi, meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan berikutnya, kurang berapa menit? 3 menit. Gak cukup kayaknya. Permasalahan berikutnya, al-mas'alatu tsalitsa. Di sini beliau berbicara tentang ijma' para ulama menyebutkan bahwa Nabi itu lebih afdol daripada wali. Ini akidah jemaah. Nabi lebih afdol daripada wali. Tapi anak rasa antum selama ini kepikiran nggak kalau wali itu lebih afdol dari Nabi? Hah? Pernah kepikiran gitu nggak? Ada orang-orang kayak gitu tapi jemaah. Ya, antum alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah dari dulu meyakini Nabi itu pasti lebih afdol daripada wali. Tapi di luar sana ada yang menganggap bahwasanya wali lebih afdol daripada Nabi. Apa dalilnya tadi? Nabi Al-Khadir. Bayangkan Nabi Al-Khadir, bukan Nabi kata mereka wali. Dimeloi ambek Nabi. Wah, Nabi ini Nabi Musa bisa. Dan termasuk di antara Nabi yang mulia, ulul azmi minar rusul. Ya kan? Nabi Musa jadi pengikutnya wali. Al-Khadir itu menunjukkan bahwasanya wali lebih afdol daripada Nabi. Kata mereka, ya jangan ikut-ikutan. Ya, Nabi lebih afdol daripada wali. Tapi bagaimana rinciannya? Dan juga tentang masalah karomah. Di sini ada ya.
Ya, insya Allah dibahas juga tentang masalah karomah. Apa bedanya karomah ya atau ayat? Ya, yang benar ayat bukan mukjizat. Ya, karomah ayat maksudnya ayat-ayat tanda-tanda kenabian, dan sihir. Ya, apa bedanya ketiga hal ini? Karena tiga hal ini termasuk khawariqul ada, perkara-perkara yang di luar keumuman manusia berjalan, di luar kebiasaan manusia. Ya, bagaimana membedakannya dan akidah ahli sunnah tentang hal ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.